Pemirsa, transportasi kereta menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur di akhir tahun. Lantas seperti apa pandangan dan strategi KCIC dalam meningkatkan kualitas pelayanan di akhir tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Eva Khairunisa, General Manager Corporate Secretary PT KCIC. Bu Eva, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Bu, kalau kita lihat ini kan sudah mau memasuki libur akhir tahun ya. Kalau dilihat juga memang ada lonjakan penumpang yang cukup signifikan. Ya. Apa saja faktor pendorong dari adanya peningkatan jumlah penumpang di akhir tahun ini? Baik. Jadi kalau kita melihat untuk kereta Wush sendiri, memang di libur momen Nataru ini karena ada dua ya, tanggal merah di tanggal 25 dan juga tanggal 31. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan volume penumpang dan juga pemesanan tiket seperti itu. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu, memang dari sisi jumlah perjalanan juga meningkat. Kalau tahun lalu itu ada 48 perjalanan, untuk tahun ini itu ada 62 perjalanan. Nah, sehingga secara otomatis kalau kita lihat dari sisi ketersediaan tempat duduk, ini juga meningkat. Jadi untuk tahun ini perharinya itu mencapai 37.000 untuk ketersediaan tempat duduk, sementara untuk tahun lalu itu ada 28.000 perharinya. Dan kita melihat animo masyarakat di tahun baru ini, di momen Nataru ini ya, 2025-2026 ini cukup tinggi. Karena memang untuk di Wush sendiri, kalau untuk di Wush peningkatan volumenya itu sudah mulai terlihat sejak akhir minggu lalu. Ya. Baik, artinya Wush memang menambah jumlah perjalanan begitu ya, betul Bu Eva, sekali. karena sudah ada ekspektasi bahwa jumlahnya penumpang ini akan meningkat. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan peningkatan jumlah penumpang, apakah capaian selama Nataru ini memang sudah sesuai ekspektasi dan juga target Wush atau seperti apa? Ya. Kalau kita bicara capaian, mungkin kita melihatnya nanti ya, karena masa Nataru ini kan 18 hari. Jadi kita membuat momen Nataru ini, kita perhitungan mulai dari tanggal 18 Desember sampai dengan tanggal 4 Januari. Nah, kalau kita lihat sampai dengan saat ini sekitar 170.000 tiket itu sudah terjual. Dan tentunya ini akan semakin meningkat jumlahnya, karena memang kalau untuk di Wush sendiri, karakteristik penumpangnya itu tuh cukup banyak yang mereka memang membeli itu di loket. Jadi on the spot gitu ya, jadi on the spot, sehingga selama penjualan tiket ini kan masih terus dibuka sampai dengan tanggal 4 Januari di momen Nataru dan seterusnya, ini peningkatan jumlah penumpang, pembelian tiket pasti akan terus berlangsung. Nah, kita prediksi mungkin di momen Nataru ini kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa ya, mungkin akan terjadi peningkatan sekitar 10 sampai dengan 25%. Oke, 10 sampai 25% untuk proyeksi kenaikannya begitu ya, Betul. Bu Eva. Tapi ini kan kita juga memasuki awal tahun yang nantinya di sekitar bulan Februari dan Maret itu kan juga periode libur Lebaran. Betul. Sudah ada persiapan apa saja yang juga dilakukan oleh Wush untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah penumpang nanti? Jadi kalau kita melihat momen libur panjang long weekend seperti ini, kita memang sudah pasti akan melakukan sejumlah peningkatan, baik itu dari sisi fasilitas ataupun juga sisi petugas ya. Nah, seperti kalau untuk petugas sendiri dari sisi pengamanan, kita alokasikan sampai dengan 530 petugas perharinya. Nah, kemudian dari sisi pelayanan itu kita alokasikan sampai dengan 688 petugas. Nah, sehingga ini kita harapkan bisa membantu penumpang yang mungkin membutuhkan informasi atau kan mengarahkan untuk titik-titik tertentu dan juga mengingatkan SOP-SOP yang memang harus dilakukan di stasiun seperti itu. Karena kalau kita melihat karakteristik pada saat momen tahun baru ya, ataupun momen libur panjang lah, ini cukup banyak penumpang baru yang berpergian bersama keluarga. Nah, jadi rentan dengan seperti misalnya tertinggal jadwal kereta, ataupun mungkin barang bawaan tertinggal dan berbagai hal lainnya lah. Sehingga untuk pelayanan pun yang berbeda dengan hari-hari yang biasa, kita juga menempatkan passenger service mobile. Jadi ada petugas yang memang dia tidak hanya berada di satu titik pelayanan tertentu, tapi dia akan mobile di area stasiun. Nah, ini untuk tujuannya ya tadi mengingatkan penumpang ataupun mungkin yang sewaktu itu bisa ditanya oleh penumpang seperti itu. Sehingga kita harapkan ini bisa sangat memudahkan dan memberikan kenyamanan untuk penumpang. Baik, selama periode Nataru, kemudian juga libur panjang nih biasanya memang Wush memberikan program-program menarik ya, seperti diskon tiket. Apakah nanti juga di libur Lebaran nanti juga sudah disiapkan program-program diskon yang juga menarik antusiasme masyarakat?
Jadi kalau di momen Nataru ini sebenarnya program diskon ini masih ada sampai pembelian tanggal sampai dengan 4 Januari ya. Jadi kita ada program cashback di mana itu untuk transaksi-transaksi yang digunakan melalui online transaksinya. Karena memang kita saat ini sedang kampanye juga salah satunya paperless di mana kita mendorong masyarakat agar mereka melakukan transaksi tiket melalui online. Nah, ini cashback sampai dengan 100.000 ini diberikan untuk mereka yang melakukan pemesanan berbagai merchant yang sudah bekerja sama dengan kami ataupun juga Bank Himbara ya, melalui aplikasi mobile bankingnya seperti Mandiri, BNI ataupun juga BRI. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan Traveloka dan Tiket.com. Nah, transaksi melalui channel-channel online ini nanti ada program cashback sampai dengan 100.000. Nah, untuk di musim nanti kalau kita bicara mengenai libur di momen Lebaran ya, tentunya kita juga pasti akan mengadakan promo-promo seperti ini karena kita harapkan ini dapat menarik minat masyarakat, kemudian juga menjadi experience yang berbeda ya untuk penumpang. Artinya kalau kita lihat dari tadi adanya program-program yang juga untuk menarik jumlah peningkatan penumpang, Betul. apakah ini juga tercermin bahwa daya beli masyarakat kita ini sudah mulai ada geliat kembali dan juga pulih di akhir tahun ini, Bu Eva? Ya, kalau kita melihat seperti itu dalam konteks Wush ya, ini memang kita melihat adanya peningkatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kemarin itu rata-rata itu mungkin kalau di hari biasa itu sekitar 16 sampai dengan 18.000, kemudian di weekend itu mungkin rata-rata kami itu ada di sekitar 18 sampai dengan 20.000. Nah, sejak di akhir minggu lalu penumpang itu rata-ratanya itu berada di atas sekitar 21 sampai dengan 22.500. Dan tentunya jumlah ini kalau melalui prediksi kami kita lihat dari pemesanan tiket yang sudah berjalan, ini akan semakin meningkat di momen akhir tahun ini. Baik. Sebetulnya dari program-program diskon yang ujung-ujungnya memang untuk menarik lebih banyak lagi penumpang, seberapa besar kontribusinya terhadap peningkatan dari transaksi dan jumlah kenaikan penumpang? Ya, jadi kalau kita melihat program diskon ini sebenarnya memang salah satu yang cukup bisa menarik penumpang ya, terutama kalau di kami sendiri kita ada yang namanya diskon rombongan. Jadi untuk mereka yang mungkin berangkat minimal 20 pack, nah ini kita berikan diskon rombongan. Karena sebenarnya program-program diskon ataupun program promo ini memang merupakan salah satu yang harus diberikan ke penumpang itu sebagai salah satu kondisi yang spesial sehingga ini bisa menarik penumpang, dan ini saya rasa memang cukup banyak menarik kalau di Wush sendiri, termasuk juga adanya program rombongan yang kita berikan ya untuk penumpang. Jadi untuk mereka yang mungkin berangkat karena konteksnya kalau Wush itu kan mayoritas 44% penumpangnya ini wisata tujuannya seperti itu. Jadi memang kita harus banyak memberikan, salah satunya kalau orang wisata itu kan biasanya bersama-sama ya, rame-rame ya. Jadi program rombongan ini juga menjadi salah satu program yang cukup diminati ya untuk oleh masyarakat ataupun penumpang yang akan menggunakan Wush. Baik, Bu Eva, masih banyak sekali yang akan kita diskusikan, termasuk terkait dengan strategi dan juga arah bisnis KCIC ke depannya seperti apa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Bu Eva, dialog kita akan lanjutkan kembali. Ini melihat di tengah memang peningkatan jumlah penumpang di akhir tahun ini, biasanya ada kendala operasional apa yang terjadi dan seperti apa persiapan PT KCIC dalam menghadapi adanya lonjakan penumpang khususnya di puncak arus mudik? Jadi kalau kendala tertentu mungkin hampir tidak ada ya, karena memang semua persiapan itu sudah kita lakukan baik dari sisi ketersediaan sarana, kemudian juga kesiapan dari stasiun, petugas ini juga sangat penting. Nah ini sudah kita persiapkan sejak awal seperti itu. Dan memang justru yang kami sering antisipasi itu adalah kondisi penumpang-penumpang yang mungkin tadi saya sampaikan tidak memperhatikan schedule-nya sehingga terlambat, kemudian barang bawaan tertinggal. Jadi hal-hal seperti ini yang masih menjadi tantangan untuk kami terus memberikan edukasi ke penumpang. Karena kalau kita lihat dari sisi operasional pun juga sebenarnya dari sisi sarana ataupun prasarana sejak awal Wush beroperasi
ini belum pernah terjadi gangguan. Jadi kalaupun ada kendala operasional itu biasanya itu dari faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal itu seperti misalnya adanya layang-layang yang menyangkut di listrik aliran atas sehingga bisa menyebabkan gangguan operasional, perjalanan terganggu. Tapi kondisi-kondisi seperti ini pun juga sudah kami persiapkan SOP-nya. Sehingga kita harapkan jika ada kondisi yang mungkin menimbulkan dampak dari eksternal, ini kita bisa mengantisipasi dengan baik dan tetap menjaga kenyamanan penumpang seperti itu. Oke, baik. Jadi lebih antisipasi dari dampak-dampak eksternal. Betul. Ya, mungkin. Ya. Nah, ini salah satu rencana yang juga cukup dinanti oleh kita semua dan juga pemirsa di rumah adalah perluasan jalur ke Surabaya. Nah, sejauh ini seperti apa progresnya dan sudah sampai tahap mana, Bu Eva? Baik, jadi kalau terkait untuk perpanjangan ke Surabaya atau WUSH ya, tentunya kita ini akan mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah. Karena ini kan merupakan proyek strategis nasional di mana tentunya harus dilakukan kajian yang komprehensif ya. Dan ini tentunya akan berpusat di pemerintah sehingga nanti akan ada kebijakan kalau memang akan diperpanjang ke Surabaya, ya kami jika memang diberikan penugasan sudah pasti akan mendukung secara penuh. Karena sebenarnya saat ini pun ketika WUSH akan diperpanjang ke Surabaya, Indonesia ini sudah mempunyai satu kemampuan yang baru, SDM yang memiliki kemampuan yang baru. Kalau mungkin pada saat membangun Jakarta-Bandung kita belum tahu apa-apa, ya kan? Tapi pada saat ke Surabaya, sehingga lesson learn-nya ini sudah banyak nih sebenarnya ya kan? Kita udah punya SDM yang sekarang mampu menguasai teknologi kereta WUSH, bisa membawa kereta dengan kecepatan 350 km per jam. Jadi semua masinis kita itu sekarang semua sudah masinis Indonesia. Kemudian tenaga perawatan sarana pun juga sudah, termasuk juga prasarana. Sehingga kondisi-kondisi ini tentunya kita yakin ini akan dapat sangat mensupport untuk nantinya ketika jalur kereta WUSH ini akan diperpanjang sampai dengan Surabaya. Nah, untuk kebijakannya tentunya kita akan mensupport apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Artinya kita sudah siap dan juga sudah berpengalaman begitu ya? Betul, bisa dibilang seperti itu. Untuk adanya kan dari Jakarta Bandung nanti juga diperluas sampai ke Surabaya. Nah, jika nanti terrealisasi, bagaimana KCIC itu melihat adanya nantinya ada konektivitas, ekonomi mungkin khususnya untuk di Pulau Jawa dan juga efisiensi ekosistem transportasi nasional kita? Ya, betul sekali karena memang seperti yang kita ketahui ya, bagaimana pengembangan sebuah transportasi itu pasti akan membangun perekonomian sebuah wilayah. Dan tentunya kami pun juga sampai dengan saat ini yang sudah kita lakukan, kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, Pemkot ya ataupun Pemda seperti itu, dan tentunya hal-hal ini seperti misalnya untuk meningkatkan pariwisata, kemudian tingkat hunian. Nah, ini seperti yang sudah kita lakukan dengan pemerintah Provinsi Bandung, Jawa Barat ya. Dalam hal ini Bandung ataupun juga Tegaluar, Bandung Barat. Nah, ini kita selalu kolaborasi bagaimana agar kita bisa ikut meningkatkan juga pariwisata di wilayah tersebut. Contohnya, kita sekarang itu punya program BPTV. Jadi ini di mana tiket WUSH ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini kerjasama dengan sejumlah destinasi wisata, kuliner ataupun juga penginapan di wilayah Bandung ya. Sehingga mereka yang menggunakan WUSH ini nanti bisa mendapatkan free entry ataupun diskon di destinasi wisata ataupun penginapan ataupun juga tadi tempat-tempat kuliner seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya kita juga bekerja sama dengan pemerintah terkait aksesibilitas. Bagaimana memudahkan akses di stasiun-stasiun WUSH ini agar dapat mengakomodir untuk masyarakat yang mungkin tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tapi justru ini yang kita dorong integrasi antar modanya supaya mereka menggunakan kendaraan publik ya, kendaraan umum ya, seperti itu. Baik, lalu kemudian kalau kita lihat di tengah dorongan menuju transportasi yang berkelanjutan, bagaimana sebetulnya peran kereta cepat dalam mendukung pengurangan emisi? Ya, kalau kita bicara mengenai pengurangan emisi, tentunya ini juga sudah pernah ada kajian ya, di mana emisi yang dihasilkan oleh kereta cepat itu kan 6,9 gram CO2 yang dihasilkan per penumpang per kilometer, dan ini jauh lebih rendah dibandingkan yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, sehingga secara total sudah pasti karena kita juga menggunakan listrik ya basisnya. Nah, ini memang ada kajiannya dari pemerintah bahwa memang keberadaan dari transportasi kereta cepat ini mengurangi emisi, kemudian juga mengurangi dari
budget untuk perbaikan prasarana jalan raya, kemudian juga mengurangi angka kecelakaan dengan cukup banyak ya seperti itu. Karena memang transportasi kereta ini sekali mengangkut ini kan bisa langsung dalam jumlah banyak seperti itu. Dan yang tadi saya sampaikan juga sejauh ini dari mulai awal beroperasi sampai dengan saat ini kita masih tetap mengutamakan safety ya, di mana belum pernah ada catatan terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang menyebabkan adanya korban dan juga kerugian material lainnya seperti itu. Baik, lalu kemudian selain untuk perjalanan liburan ya, kalau kita lihat ini ada perubahan gaya hidup dan juga shifting dari kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi ada perubahan pola mobilitas di mana nih biasanya masyarakat yang mungkin yang tinggalnya di Bandung tapi kerja di Jakarta. Jadi ada pola commute nih antara Jakarta Bandung. Nah, ini seperti apa sih sebetulnya kalau dilihat Bu Eva? Jadi kalau kita melihat itu memang itu bisa dikatakan terjadi perubahan gaya hidup dengan adanya kereta cepat ini. Nah, kalau kita melihat dari data itu bisa kita katakan tingginya penggunaan frequent wusher yang kita adakan ini juga menjadi salah satu tolak ukur ya. Jadi kita ada produk yang namanya frequent wusher card, di mana ini masyarakat bisa membeli kartu berlangganan. Jadi mereka itu mendapatkan misalnya contoh harga untuk Jakarta Bandung 2 juta rupiah untuk 10 kali perjalanan, dan ini tarifnya flat, bisa berangkat kapanpun, mau itu weekend, sedang dalam kondisi long weekend itu pun juga bisa tetap digunakan. Nah, frequent wusher ini sebenarnya memang awalnya itu kita adakan untuk mereka yang sudah menjadi pengguna rutin, begitu, sudah menjadi pengguna rutin kereta Wush. Nah, ini kalau kita melihat bahkan ada sampling-sampling penumpang ya, itu yang mereka menggunakan Wush itu dalam 1 minggu bisa sampai dengan 6 kali atau lebih seperti itu. Dalam seminggu begitu? Betul, jadi ketika mereka membeli frequent wusher ini akan sangat menguntungkan karena dengan harga yang flat, kalau kita kan sekarang kan kalau untuk yang membeli di normal itu kita menggunakan dynamic pricing, di mana pada saat momen jam sibuk atau long weekend ini harganya akan lebih tinggi. Tapi untuk pengguna frequent wusher, jadi mereka beli 10 perjalanan dalam satu paket dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau yang untuk frequent wusher Jakarta-Bandung contohnya yang harga 2 juta itu untuk 10 perjalanan berlaku 2 bulan. Nah, ini akan sangat bermanfaat untuk para pengguna rutin. Nah, ini pun juga menjadi tolak ukur bagaimana ini sudah menjadi perubahan gaya hidup karena memang mayoritas mereka yang membeli itu adalah yang sekarang yang jadi mereka pergi, kalau mungkin dulu mereka ngekos pulang 2 minggu sekali, harus bulan sekali. Nah, ini sekarang mereka mungkin dalam seminggu itu bisa lebih dari 2 kali. Bahkan ada yang memang kita temukan juga mereka setiap hari PP Jakarta-Bandung seperti itu. Baik, mungkin terakhir ini Bu Eva singkat saja apa harapan KCIC dan juga fokus utama KCIC dan bagaimana strategi perusahaan dalam bisa menyeimbangkan fungsi layanan publik dan juga keberlanjutan bisnis ke depannya. Ya, baik. Jadi tentunya kita mengharapkan yang pasti KCIC ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat ya, dari sisi efisiensi waktu ataupun juga kenyamanan dan juga ketepatan waktu yang kita tawarkan ya, sehingga dengan banyaknya kepercayaan meningkat, volume meningkat, itu pun juga terkait dengan revenue, masyarakat semakin banyak yang menggunakan transportasi publik dan tentunya ini sangat positif ya untuk bisa tadi mengurangi angka kecelakaan, mengurangi emisi karbon seperti itu skala luasnya seperti itu. Dan tentunya kita yang menjadi tantangan di KCIC bagaimana terus mempertahankan yang sudah ada dan juga meningkatkan dari sisi layanan kami. Untuk itu kita selalu melakukan improvisasi baik itu dalam berbagai produk-produk ataupun layanan yang diberikan untuk penumpang supaya untuk kenyamanan, keselamatan itu semua tetap terjaga. Baik, improvisasi, inovasi tentunya ya begitu penting yang menjadi kunci dan juga tentunya kita berharap ekosistem transportasi nasional kita bisa terus berkembang dan maju lagi ke depan ya. Terima kasih Ibu Eva Kairunisa selaku General Manager Corporate Secretary PT KCIC sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sukses dan selalu untuk Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, sampai jumpa. Bu Eva.